Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali kita belajar tentang software MATLAB. Kali ini kita akan bahas beberapa trik dalam seputar grafik, teman-teman ya. Jadi sebelum seperti biasa kita sama-sama paham ketika kita membuat grafik, terlebih dahulu kita mempersiapkan data. Setelah kita mempersiapkan data, baru kita bisa membuat suatu grafik, teman-teman ya. Oke, yang pertama itu kita di sini sudah mempersiapkan beberapa coding, teman-teman ya. Codingnya ini itu kita roll ya, mana tadi ini. Oke, sekarang kita besarkan teman-teman tulisannya biar nampak fontnya. Hurufnya kita buat 36, terlalu besar 14, 18. Oke, baik. Nah, saya kira oke. Di sini kita akan bahas beberapa coding di sini seputar grafik, teman-teman ya. Pertama itu kita buat data ya. Jadi data di sini ini kita membuatnya dari linspace 0 sampai 10 sebanyak 100, teman-teman ya. Kemudian nilai dari 0, nilai dari X itu nilai linspace dari 0 sampai 10 yang dibuat sampai 100 itu akan kita sinkan semuanya, dan hasil dari sin X itu akan simpan di Y1. Kemudian X ini juga dikoskan kembali nilai X ini, yaitu nilai dari linspace 0 sampai 10 sampai 100 tadi, kemudian disimpan dan menjadi nilai variabel Y2, teman-teman ya. Oke, baik, sampai di sini baru kita, setelah ada data ini ya kan, ini data ini, baru kita bisa membuat grafik ya. Jadi ini sebanyak 100 data, teman-teman ya. Maka untuk membuat grafik itu perlu kita pahami bahwasanya data yang dibentuk atau data yang bisa dibuat grafik itu mesti lebih dari satu, teman-teman ya. Jadi kalau kita punya data yang cuma satu, itu tidak bisa kita buat grafik. Kita hanya bisa buat grafik ketika data yang kita miliki itu lebih dari dua. Nah, sekarang setelah kita punya data ini 100 yang kita simpan dalam variabel X, Y1 dan Y2, maka kita bisa membuat grafiknya ya. Baik, sekarang kita jalankan ini dulu. Kita jalankan yang ini, kemudian kita evaluasi. Sekarang nilainya sudah tersimpan. Sudah tersimpan. Kita perbaiki, teman-teman. Nah, sampai di sini kita sudah bisa, dan nilainya sudah disimpan ke workspace dan sudah bisa kita buat grafiknya. Nah, ini kita jalankan. Oke, ini kita tinggal membuat grafiknya, teman-teman ya. Ini kita jalankan figur membuat window baru atau membuka jendela figur, teman-teman. Ini gambarnya kosong gitu ya. Kemudian baru kita plot X, Y gitu, teman-teman ya. Kita plot X, Y, X berarti nilai linspace dengan Y1 dengan nilai sinnya, teman-teman ya. Dengan nilai sinnya, dengan model garis right, kemudian putus ya. Oke, sekarang kita coba evaluasi. Tidak putus-putus. Oke, dalam bentuk garis terhubung berarti, teman-teman. Dalam bentuk line berarti yang lainnya. Warnanya merah. Oke, kemudian di sini ada hold on. Oke, itu bermakna kayak gini, teman-teman.
Ini kan grafik yang pertama kita jalankan. Kemudian seandainya kalau kita nggak aktifkan hold on ini, kita langsung ke plot ke X1 Y2 gini, maka dia akan menggantikan grafik yang ini tadi. Nah, ini jadinya. Jadi grafik yang tadi dimana sudah ditukar dengan grafik yang baru, teman-teman ya. Jadi supaya kita bisa menampilkan beberapa grafik di dalam satu figur, kita bisa menggunakan hold on. Oke, sekarang hold on sudah aktif, teman-teman ya. Baru kita plot ulang kembali ini. Nah, baru muncul lagi grafik yang sebelumnya hilang, tidak muncul, teman-teman ya. Oke, ini hasilnya. Oke, baik, sampai di sini. Selanjutnya kita bisa di sini menambahkan judul ya. Jadi untuk menambahkan judul pada grafik, kita itu menggunakan fungsi title, teman-teman ya. Title. Kita evaluasi ini. Nah, sekarang ada tulisan grafik sinus dan kosinus ya. Selanjutnya kita membuat X label tulisan di bawah ini. Nah, dan namanya X label, kemudian tulisan sini X, teman-teman ya. Kalau mau ganti dengan kata yang lain boleh, X nya saja yang digantikan. Kemudian untuk membuat tulisan di samping ini, kita membuatnya dengan namanya fungsi Y label. Oke, Y label, dan sini sudah ada Y nya, sini ada S, kemudian ini ada title nya. Oke, ini baru 3. Selanjutnya kita bisa atur aksis. Aksisnya itu untuk X lim 1 sampai 10, kemudian ya limnya -1 sampai ini. Kita coba ini dulu. Nah, berubah ya. Apa arti ini X lim dan Y lim ini, teman-teman ya? Ketika kita merubah tampilan, teman-teman, tadi kan kalau di awal kan ini kan grafik ini mentok ke bawah sini, teman-teman ya. Nah, sekarang kita bisa rubah caranya itu tadi dengan merubah nilai batas dari X lim dan Y limitnya. Kalau kita mau coba yang lain kan ini kan bisa, teman-teman, dari 0. Oke, kita semuanya dari 0. Ini ya, kalau kita buat sampai berapa tuh? Kita buat sampai 20. Coba 20. Oke, kita ganti X limitnya menjadi 20, dari 0 sampai 20. Nah, sekarang dia akan kosong yang berikutnya, teman-teman ya. Dari 10 sampai 20 kosong. Kemudian ini kita rubah dari dari 2 sampai 2,5. Nah, di sini akan menjadi -25, teman-teman. -25 gambarnya akan menjadi lebih kecil ya. Nah, itu, teman-teman ya. Nah, kira-kira kita bisa bisa rubah ini, teman-teman, nilai ini sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman, karena ini grafiknya sampai 10 atau kita buat sampai 15 pun juga 11 lah, teman-teman, tidak bisa ya. Kemudian kita jalankan lagi, ini kita rubahin lagi, kita sisain sedikit sini juga boleh, atau pas ini 10 juga kembali menjadi 10 juga boleh, teman-teman ya. Kita jalankan evaluasi. Nah, untuk lagi. Kemudian untuk X limitnya ini kita ganti, boleh dari 2 tadi kita kembalikan menjadi 1,5 ya. Oke, kita buat 1,5 kembali. 1,8 boleh tak? Boleh. Oke, 1,8 kita ganti ya. Oke. Nah, gitu. 1,4 bagaimana? Boleh kita ganti 1,4. Kita lihat, teman-teman ya, 1,4. Oke. Nah, tinggal kita atur sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman ya. Kalau 1,2 kayaknya masih bisa ya.
1,2 masih aktif lah. Masih aktif. Oke, tadi terpencet namanya 1,2 nih tadi temennya, 1,2. Kemudian kita jalankan ini. Oke, masih nampak temannya. Nah, selanjutnya kita sudah mengatur akses teman-temannya, batas. Kemudian kita bisa menambahkan grid on atau kotak-kotak teman-temannya pada grafik kita dengan rumusnya grid on gitu ya. Nah, jadi kotak-kotaknya muncul ini. Oke, muncul yang tadi sebelumnya nggak ada. Kemudian kita bisa juga tambahin teks teman-temannya. Teksnya tuh ini. Ini fontnya kira-kira ini seperti ini teksnya teman-teman ya. Kodenya yang dijalankan tuh titik penting namanya ya tulisannya. Kita bisa rubah size nya menjadi berapa ini, 36 menjadi 18. Apply. Oke, kemudian kita evaluasi. Oke, ini titik penting gitu ya, atau titik puncak pun kita boleh ganti. Cara gantinya kita boleh misalnya titik rendah. Titik rendah ini berada pada 21 dia bilang di sini, maka kita bisa rubah menjadi ini 3, x-nya 3, y-nya -1. Oke, kita bisa ganti tambahin teks juga boleh teman-teman ya. Oke, kita buat teks yang kedua. Nih apa namanya titiknya yang kita apa namanya lembah aja kita ganti teksnya lembah ke titik terendah teman-teman ya. Titiknya terendah itu berada pada -1, y-nya berarti -1 pada posisi x sama dengan 3. Sekarang kita jalankan. Nah, jadi lembah ya. Kita bisa tambah rendahin lagi sedikit kayaknya -1 gitu ya, -1,2 ya. Kita perbarui. Oh, nggak bisa diperbarui teman-teman ya. Oke. Nah, hold off. Oke, sampai di situ teman-teman ya, untuk menambahkan teks, kemudian grid. Kemudian kita bisa juga tambah legend juga bisa teman-teman ya. Legend. Oke, ini legendnya. Nah, legend X gitu ya. Ini legend dari apa namanya, keterangan dari grafik. Yang merah pos, yang garis putih warna biru namanya scene ya teman-teman ya. Oke, ini menambahkan teks sudah, menambah judul sudah, menambahkan y label dan x label juga sudah teman-teman ya. Jadi sekilas seperti itu penjelasan tentang membuat grafik, memberikan keterangan pada grafik yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.